Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya. Dan untuk kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan dari DKM Masjid Imam Syafi'i. Sepertinya Masjid Imam Syafi'i membutuhkan uluran tangan kita kembali untuk pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Pada kesempatan yang lalu sebelum pandemi kita sudah melaksanakan pembangunan. Qadarullah belum sempat selesai, terjadi pandemi maka kita hentikan. Oleh karenanya pada kesempatan ini kami mengajak untuk kita semuanya untuk membantu pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i yang rencananya akan membangun kamar mandi, kemudian tempat wudhu, kemudian kamar untuk marbot, kemudian kamar untuk kunjungan ustadz dan lain sebagainya, yang diperkirakan sekarang kebutuhannya adalah 250 juta. Oleh karena kaum muslimin kita mengajak untuk sama-sama bahu-membahu membantu pelaksanaan pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Mudah-mudahan dengan uluran tangan kita walaupun jumlahnya tidak besar menjadi pahala jariyah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila ingin berpartisipasi untuk membantu yang dari jarak jauh, silahkan untuk melihat rekening yang ada di bawah ini. Kemudian yang dekat bisa bantuan diantarkan langsung ke Masjid Imam Syafi'i, baik bentuknya finansial ataupun bahan-bahan bangunan. Ini yang kami sampaikan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la'alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Nabi kita SAW diusir dari kampung halamannya, dilempari batu oleh penduduk Taif karena jalan dakwah. Dan kita yang gak mungkin menjadi seorang nabi dan bukan seorang ulama bisa mendapatkan pahala menyebarkan ilmu agama. Terutama di media seperti sekarang ini, di saat seperti ini, dengan cara membantu donasi pengembangan media dakwah, multimedia. Yang diantara hal yang harus kita syukuri semua, di kota kita sudah banyak sekali media-media dakwah seperti ini, dan diantara kecerdasan seorang manusia menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bisa bermanfaat meskipun kita sudah tiada. Kata Nabi SAW, idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath. Kalau seorang manusia sudah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal ibadahnya. Dia nggak bisa sholat, sedekah, puasa, zakat, menghadiri majelis ilmu agama, membaca Al-Quran, kecuali 3 hal. Dan diantaranya adalah shadaqatin jariyah dan ilmin yuntafa'u bih. Sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Dan kita bisa menggabungkan 2 hal ini, sedekah jariyah dan ilmu, dengan cara membantu pengembangan media dakwah. Dan ini adalah sebuah kesempatan emas bagi teman-teman semua yang kami mengajak di sini. Fat Media sedang mengembangkan perangkat multimedia dakwah. Karena itulah kami mengajak teman-teman semua untuk membantu donasi dan juga menyebarkan info ini kepada teman-teman yang lain. Semoga dengan ini kita mendapatkan pahala jariyah. Bayangkan setiap detik dilihat video ini atau hasil karya dari video ini menjadi tabungan pahala untuk kita di akhirat nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin
rahimakumullah, kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya. Dan untuk kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan dari DKM Masjid Imam Syafi'i. Sepertinya Masjid Imam Syafi'i membutuhkan uluran tangan kita kembali untuk pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Pada kesempatan yang lalu sebelum pandemi kita sudah melaksanakan pembangunan. Qadarullah belum sempat selesai, terjadi pandemi maka kita hentikan. Oleh karenanya pada kesempatan ini kami mengajak untuk kita semuanya untuk membantu pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i yang rencananya akan membangun kamar mandi, kemudian tempat wudhu, kemudian kamar untuk marbot, kemudian kamar untuk kunjungan ustadz dan lain sebagainya, yang diperkirakan sekarang kebutuhannya adalah 250 juta. Oleh karena kaum muslimin kita mengajak untuk sama-sama bahu-membahu membantu pelaksanaan pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Mudah-mudahan dengan uluran tangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat hidup ya, dan nikmat mengenal hidayah sunnah, dan nikmat untuk mempelajari halal dan haram. Karena kita paham dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Nanti di hari kiamat telapak kaki kita tidak akan bergeser sampai kita ditanya tentang 4 hal. An umrihi fi ma'afnah, tentang usia kita, umur kita untuk apa kita habiskan. Wa an syababihi fi ma'ablah, tentang masa muda kita, untuk apa kita gunakan. Wa an malihi, dan tentang harta kita. Min aina iktasab wa fi ma anfaqah. Kalau harta pertanyaannya 2. Yang pertama dari mana dia dapatkan, dan yang kedua untuk apa dia salurkan. Dan yang terakhir an ilmihi, dan tentang hartanya, tentang ilmunya, apa yang dia amalkan dari ilmunya. Ini hadis yang senantiasa seharusnya sudah kita sering-sering ulang ya, biar kita bisa mempersiapkan apa yang akan ditanyakan. Ya, kita gunakan usia kita dengan baik, kita gunakan harta kita dengan baik, dan juga kita amalkan ilmu yang telah kita pelajari. Dan juga tentang halal dan haram ini juga berkaitan dengan surga dan neraka kita. Jadi belajar fikih muamalah bukan hanya karena kita sebagai seorang penjual, bukan sebagai seorang entrepreneur, bukan karena kita punya ruko, bukan karena kita bisa punya ini dan itu, tapi kita belajar fikih halal dan haram karena ini surga dan neraka kita. Kata Nabi SAW, kullu lahmin nabata an suhtin aw min suhtin fannaru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, neraka yang pantas untuk menjadi tempatnya. Nabi ditanya apa yang paling banyak masukin orang ke dalam neraka, al-fam wal faraj, mulut dan kemaluan. Bukan cuman mulut ngomongin orang, berdusta, ghibah, namimah, adu domba, tapi juga apa yang masuk ke dalam mulut tersebut. Bahkan Imam Malik pernah ditanya, wahai Imam, saya ini menceraikan istri saya. Jika ada sesuatu yang lebih buruk dibandingkan khamr yang masuk ke dalam mulut seorang manusia, apakah istri saya jatuh talaknya, wahai Imam? Imam Malik bilang, maaf saya nggak bisa jawab sekarang. Saya mau belajar dulu, saya mau baca kitab dulu, besok temui saya lagi, saya akan kasih tahu jawabannya. Keesokan harinya bertemu lagi Imam Malik dengan laki-laki tersebut. Kata Imam Malik, istrimu tertalak. Loh,
Emang apa yang lebih buruk daripada khamr, daripada minuman keras yang masuk ke dalam mulut manusia? Harta yang haram. Di antaranya adalah riba dan seterusnya. Ya, jadi semangat kita mempelajari fikih muamalah, ya, mempelajari tentang halal dan haram dalam jual beli, ya, karena ini berkaitan dengan akhirat kita. Kita lanjutkan, kemarin kita bahas tentang masalah fikih ikrar, ya, fikih pengakuan terhadap suatu, ya, kesalahan atau perbuatan, berkaitan juga dalam masalah harta, mengaku berhutang sama seseorang, mengaku membeli dengan kredit dan belum lunas misalnya, ini bagian dari ikrar. Sekarang kita masuk ke pasal baru. Faslun fi ahkamil ariyah, tentang hukum-hukum ariyah. Apa? Ariyah. Kita harus akrab dengan kosakata Arab, ya. Yang bahasa kita ariyah ini adalah pinjaman barang. Karena dalam bahasa Indonesia utang itu namanya pinjaman. Barang juga namanya pinjaman. Saya pinjam uangmu, saya pinjam barangmu, sehingga, ya, menjadi rancu kalau ketika dibahas di dalam bahasa Arab, karena kedua-duanya memiliki hukum yang berbeda dan nama yang berbeda. Kalau pinjam uang namanya qardun, qard. Sedangkan kalau pinjam barang namanya ariyah, ariyatun. Kata beliau di sini, ya, aro dari kata aro, ariyah dari kata aro bimana dhahaba, yang artinya pergi. Dan secara syariat ariyah adalah ibahatul intifai min ahli tabarru'i bima yahil intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi liyaruddahu 'alal mutabarri'i. Ariyah artinya adalah seseorang yang memiliki barang, memiliki suatu, ya, barang yang bisa digunakan, yang halal digunakan, diperbolehkan kepada orang lain untuk memanfaatkannya. Misal saya punya motor, ya, motor itu boleh digunakan, halal, mengendarai motor sesuatu yang mubah, dan saya pinjamkan sama orang lain manfaat tersebut, ya. Dan ketika itu, ya, ketika digunakan barang tersebut, barangnya fisiknya masih tersisa. Kalau balik-balik tinggal roda, itu bukan minjam namanya, merampok. Tapi pulang dalam keadaan fisiknya masih ada. Dan si peminjam harus nanti akan mengembalikan kepada pemiliknya. Kalau dia nggak ngembaliin itu namanya apa? Ngerampok, ya, atau namanya mencuri. Ya, kalau mencuri enggak, ya, mencuri itu diam-diam. Ya, kalau ketahuan bukan mencuri namanya, merampas, gosop. Insyaallah kita bahas pekan depan. Jadi ini pengertian ariyah. Jadi membolehkan seseorang menggunakan barang yang kita miliki, yang barang tersebut digunakan, ya, manfaatnya mubah dan barang tersebut masih ada. Jadi yang digunakan adalah hak pakainya. Laptop, nih pinjam, ya, kembali laptopnya, ya. Itu namanya peminjaman barang. Wa syartul mu'ir, orang yang syarat yang meminjamkan itu ada dua. Syarat yang meminjamkan itu ada dua. Yang pertama sihatu tabarru'ihi, dia boleh bertransaksi. Yang pernah kita bahas awal-awal tentang masalah orang yang sah transaksi, yaitu orang yang akil, yang berakal, dan orang yang baligh dan sudah baligh dewasa. Jadi nggak boleh minjem barang sama anak kecil, ya, dalam mazhab Syafi'i. Atau pinjam barang sama orang gila. Orang gila punya sepeda, saya pinjam ya, nggak boleh. Kenapa? Karena dia orang yang nggak sah tabarru'nya, nggak sah transaksi, dan nggak sah melakukan akad sosial. Ini yang pertama. Yang kedua,
dan orangnya malikan limanfaatin ma yu'iruhu, memiliki manfaat yang digunakan atau yang dipinjam. Sehingga kita nggak boleh minjam sama orang yang juga minjam. Kenapa? Karena dia tidak memiliki. Saya pinjam mobil misalnya, punya mobilnya Putra, gede, ya. Kemudian ketika saya sedang ya di rumah saya, ya karena mobilnya saya pinjam beberapa hari, ada yang mau minjam, maka nggak boleh saya pinjemin. Kenapa? Karena syarat orang yang meminjamkan dia memiliki hak barang atau memiliki barang tersebut. Illa biidnil mu'ir, kecuali izin dari pemilik. Putra, ini saya pinjam mobilnya ya. Kalau ada yang minjem gimana? Ya pinjemin aja Ustaz. Jadi boleh. Karena saya sudah dapat izin. Misalnya saya pinjam apa lagi? Ya. Pinjam baju. Ya kehujanan, pinjam baju ya. Kemudian dia bilang, ya ini kalau orang mau minjem boleh nggak saya pinjemin? Oh ya boleh, berarti sudah boleh diizinkan. Kalau tidak tahu dan tidak mendapatkan izin, maka nggak boleh seseorang meminjamkan barang tersebut. Ini namanya apa? Ariyah, ya ariyah, peminjaman, ya peminjaman. Kemudian kita mulai masuk ke pembahasannya, ya ke materinya. Faslun, tadi muqaddimahnya pengertian ariyah. Jadi intinya ariyah itu adalah minjam barang. Barang yang kalau dipinjam dia nggak hilang fisiknya, ya. Kalau minjam bakso bukan minjam namanya, tapi apa? Minta. Karena baksonya hilang, ya. Atau misalnya minjam apa lagi? Ya. Kalau misalnya dia minjam sesuatu yang bisa hilang, ya seperti buah, nasi goreng, ya, martabak, itu bukan minjam, ya tapi apa? Minta. Bahasanya nggak enak, minjam. Ustadz nanti kembaliin dalam bentuk, ya bentuk apa? Bentuk martabak juga Ustadz, berarti minjam. Enggak, fisiknya sudah hilang. Itu namanya jual beli secara tertunda, secara kredit. Saya beli martabak, nanti saya bayar dengan martabak. Martabaknya beda dengan yang diambil dengan diberikan, sehingga bukan ariyah, bukan peminjaman. Ya, misal ya kalian punya motor Beat, ya, kemudian dipinjam teman, pulang-pulang motornya sudah berubah jadi apa? Supra Fit misalnya. Ya kita marah. Kenapa? Karena itu bukan minjam tuh fisiknya nggak boleh hilang, nggak boleh terganti. Kalau Air Max nggak masalah ya. Jadi barter, ya barter kalau namanya itu. Ya bukan apa? Bukan peminjaman. Sekarang kita mulai wa kullu ma amkana lintifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi jazat i'aratuhu. Idza kanat manafi'uhu atharon. Semua yang bisa dimanfaatkan, yang halal digunakan dan fisiknya tidak hilang, boleh dipinjamkan. Buku, baju, ya, kendaraan, apalagi? Ya, yang suka dipinjam apa biasanya? Tip X, ya. Misteri tip X yang hilang di kelas, ya, atau pulpen, ya, di kelas itu minjem nggak tahu, ya. Kadang satu tip X untuk sekelas. Zaman saya dulu. Itu namanya apa? Ariyah. Kenapa? Karena bisa dimanfaatkan dan ketika dimanfaatkan barangnya nggak hilang. Ustadz, bukankah hilang tintanya? Ya, pinjam motor hilang bensinnya. Kita bahas. Kalau dengan syarat manfaatnya itu atharon. Arti atharon itu manfaatnya itu ya tetap, tidak
berupa ya manfaatnya itu sesuatu yang bukan hasil dari sesuatu. Contoh begini, dalam mazhab Syafi'i tidak boleh meminjamkan kambing untuk diambil susunya. Tapi nanti dikritik ya, ini dalam pendapat mazhab Syafi'i. Ya, jadi kalau kita mau minjam, yang jasa yang digunakan itu adalah sapinya. Kalau sapi atau kambing, bukan susunya. Kalau minjam motornya, bukan bensinnya. Kalau minjam pulpen jangan pakai tintanya. Ini berat ya. Ya. Atau minjam pohon untuk buahnya, untuk makan buahnya, ini juga nggak boleh dalam mazhab Syafi'i. Tapi yang lebih tepat Allah alam dijelaskan dalam Nihayah itu ya, di dalam kitab An-Nihayah dalam mazhab Syafi'i bahwasanya diperbolehkan. Jadi boleh menggunakan manfaat yang menginduk kepada suatu barang. Bukan barang tersebut yang dimanfaatkan, tapi hasilnya. Dia pinjam kambing, kemudian dia gunakan ya susu yang ada pada kambing tersebut. Atau dia pinjam motor dan dia gunakan bensin pada motor tersebut. Ini diperbolehkan dan sah. Dan di antara hal yang unik di sini dijelaskan dalam mazhab Syafi'i, tidak boleh meminjamkan alat musik. Fa kharaja bimubahatin ya bimubahah alatul lahwi. Di antara hal yang tidak boleh digunakan dipinjamkan adalah alat-alat musik yang melalaikan. Sehingga orang yang belajar mazhab Syafi'i paham, dalam mazhab Syafi'i musik pun diharamkan. Dan boleh merusak alat musik orang lain, enggak boleh ganti. Kita lagi jalan nih ya dalam mazhab Syafi'i. Ya, ketemu gitar ya, gitar orang harganya ratusan juta mungkin. Kita hancurin. Itakilah ya. Dalam mazhab Syafi'i enggak boleh apa? Ganti. Enggak boleh dituntut ganti rugi. Kau ngerusakin gitar aja. Oh, belajar dari mazhab Syafi'i. Dia enggak peduli. Mazhab Syafi'i kantor polisi kau pokoknya ya. Karena merusak barang orang lain. Tapi seandainya menerapkan mazhab Syafi'i itu tidak boleh dituntut ganti rugi. Dan meminjam alat musik, merentalkan alat musik dalam mazhab Syafi'i dan yang lebih tepat adalah tidak diperbolehkan. Mau manggung ya kurang ya gitar bassnya. Ada yang punya gitar bass nggak? Ini nih pinjemin. Ini nggak sah peminjamannya. Kenapa? Karena bukan alat yang mubahatul manfaah, yang manfaatnya mubah. Ini disebut dalam kitab Fathul Qorib dan ini rujukan NU dan kitabnya kuning. Jadi kalau kamu lihat nih kata para ya pecinta habaib, kami ngaji kitab kuning. Sorry bro. Kita di mazhab Syafi'i bahasnya kitab mazhab Syafi'i. Kitabnya kuning. Kuning apa hijau ini? Kuning ya, covernya yang hijau. Ya, jadi ini dalil bahwasanya alat musik dalam mazhab Syafi'i pun diharamkan. Bahkan dalam kitab Safinatun Najah pun demikian ya. Bagi teman-teman yang benar-benar ya adil dalam belajar. Adil dalam belajar. Tapi kalau hawa nafsu, lebih baik kalian ya mengharamkan musik meskipun masih main musik dibandingkan tidak pernah main musik tapi menghalalkan musik ya. Karena merupakan sesuatu yang jelas ya, yang wadih bahwasanya musik dalam Islam diharamkan ya. Dalam sebuah hadis Bukhari Nabi mengatakan akan datang ya suatu kaum yang yastahilunal hir wal harir wal khamr wal ma'azif. Akan ada umatku yang menghalalkan 4 hal. Namanya menghalalkan berarti apa? Haram. Yang pertama adalah zina. Udah muncul tuh Pak Aziz ya. Yang di kampus Islam itu menghalalkan zina. Karena salah paham konteks, bukan salah paham, mencari-cari celah. Menyamakan ya zina itu dengan ya memiliki budak. Beda lah. Budak wanita boleh digauli. Kalau kita memerangi Korea,
Ya, dapat budak-budak Korea misalnya halal digauli, ya. Tapi kalau zina kan bukan budak, Pak. Orang merdeka. Ini yang pertama. Yang kedua adalah sutra bagi laki-laki. Sutra itu kain yang sangat halus. Ini dibolehkan bagi wanita dan diharamkan bagi laki-laki. Ya. Kemudian khomer. Haram. Jadi jelas zina haram, sutra laki-laki haram, kemudian khamar haram. Yang keempat adalah ma'azif, alat musik. Yang dihalalkan dari alat musik cuma satu, duf, rebana. Dan itu pun di hari raya atau di pesta pernikahan yang dimainkan oleh anak-anak perempuan. Lanjut. Ya, karena memang musik itu mainnya perempuan dari zaman dahulu. Kalau ada laki-laki main musik di dalam mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lainnya, banci. Ya, kalau ke sekarang kan keren ya. Ya, kalau dulu ya tanda-tanda orang bencong itu main musik laki-laki. Pakai apa? Pakai apa ya gitu? Cing-cing gitu ya. Insyaallah ya. Tapi kalau sekarang Masya Allah ya, keren ya. Ya keren bagi kebanyakan orang ya. Dan alhamdulillah ya Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita dalam masalah ini. Kemudian selanjutnya di antara hal yang tidak boleh adalah meminjamkan lilin untuk dipakai. Kenapa kira-kira enggak boleh, enggak sah minjamin lilin? Kenapa? Karena habis. Ya, zatnya habis, fisiknya habis. Karena itulah kata beliau sini ya, i'aratu syam'ah lil wuqudi fala tasih. Meminjamkan lilin untuk dibakar, kalau untuk dipajang ya, balik lagi boleh. Tapi untuk dibakar, untuk menerangi ya, mati lampu, maka itu bukan minjam tapi minta atau beli. Ya, masih musim lilin sekarang ya. Insyaallah. Kita lanjutkan. Wa tajuzul ariyatu, kata ya Abu Syuja, mutlaqan wa muqayyadan bimuddatin. Dan bolehnya pinjam meminjam ini secara mutlak tanpa batas waktu. Saya pinjam ya, udah gitu aja. Saya pinjam ya motornya, enggak sebut beberapa harinya. Jadi boleh peminjaman secara mutlak tanpa penentuan waktu batasnya. Wa muqayyadan bimuddatin, dan boleh juga muqayyad bil muddah. Muqayyad artinya ditetapkan waktunya. Saya pinjam ya berapa hari? 3 hari. Nah, jadi muqayyadah. Jadi peminjaman itu boleh ditentukan waktunya dan boleh pula tidak ditentukan waktunya. Contoh, ka'artuka hadza thawba syahran, aku pinjamkan kamu baju ini sebulan. Dan uniknya meskipun ditetapkan waktu, perhatikan ya, ini akad lazim, akad jaiz. Akad jaiz adalah akad yang boleh di-cancel oleh salah satu dari kedua pihak. Sehingga walil mu'irir ruju'u fi kullin minhuma mata syaa. Maka orang yang meminjamkan barang boleh minta kembalikan kapanpun waktunya. Baik sudah digunakan oleh peminjam maupun belum. Misal dia minjam motor, kemudian pagi mau dipakai malam, siangnya balik. Ya, tidak boleh, mana galak, tidak boleh. Ya, karena yang pemilik barang lebih berhak. Ya, sehingga kita sebagai orang yang bahas fikih muamalah, oh iya peminjam ya, yang meminjamkan punya hak penuh terhadap barang tersebut. Kalau dia bilang ambil meskipun belum kita gunakan, pinjam lagi. Ya, dibalik ke, tapi aku pinjam lagi ya. Tak malam. Jadi diupdate akadnya. Wahia ay al-ariyah, melanjutkan, wahia madmunatun 'alal musta'iri biqimatiha yauma talafiha. Dan barang pinjaman ariyah ini ditanggung oleh peminjam dengan harga
di hari rusaknya, bukan di hari peminjaman. Misal saya pinjam motor, ketika saya meminjam, pasaran harga motor ini kalau dijual 10 juta, tapi saya minjamnya mungkin 3 bulan. Ketika sudah 3 bulan harganya turun, atau harganya turun menjadi 8 juta. Kemudian kita rusak mobil tersebut karena kesalahan kita. Kita pakai ngebut-ngebut, bam, kecelakaan. Kita nggak apa-apa, motor rusak parah. Kita nggak bisa ngembaliin motor, kita ngembaliin uang. Nah, yang meminjamkan harus paham, dia harus menerima harga ketika rusak, bukan harga ketika minjam. Ayo rugi Ustaz. Ya namanya minjam itu kan akad untuk menolong. Tidak, bukan akad untung rugi. Kamu minjem emas, ya 1 gram, ya 1 gram atau uang aja lah, jangan emas, uang. Karena kalau emas naik ya, lebih enak ya. Minjemin, nah, kalau ya pengen minjemin orang lebih enak minjem emas, karena barangnya naik. Kalau pakai uang, misalnya begini ya, ada orang pinjam emas 1 gram, 1 gram zaman sekarang misalnya 1 juta. Nanti dia bulan depan mengembaliin emas, ya, aku nggak bisa pakai gram ya, Anda mau pakai uang kontan boleh dengan syarat waktu pelunasan dan tidak ada persyaratan di awal. Bulan depan, ini saya balikin ya emasnya, iya, cuman saya balikin pakai uang aja ya, iya. Tapi lihat berapa nominal sekarang, 1.200.000, maka 1.200.000. Bukan ketika peminjaman. Contoh lagi uang, ini banyak. Minjem uang 10 juta. 3 tahun kemudian balikin 10 juta. 10 juta tahun ini dan 3 tahun yang lalu beda enggak? Beda, menurun nilainya, iya enggak? Kalau 10 juta zaman 3 tahun yang lalu mungkin bisa beli banyak hal. Kalau sekarang mungkin berkurang nilainya. Boleh enggak kita meminta kan tuh 10 juta tahun lalu, beda lah, kalau sekarang kan 15 juta. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh, karena waktu pelunasan atau waktu talafnya, bukan waktu peminjaman, ya, bukan waktu peminjaman. Ini kalau rusaknya disebabkan kelalaian. Tapi kalau barang tersebut rusak tanpa kelalaian, ini dalam mazhab Syafi'i ya kita bilang, maka tidak berhak untuk mengganti rugi. Dia pinjam bajunya itu dipakai seperti biasa, enggak digini-giniinnya, pakai rapi-rapi, ternyata sobek ya. Maka ya dia enggak wajib mengganti, meskipun adab yang baik dia ganti. Ya, ini afwan nih sobek, saya tambahin 5.000. Ya. Atau tambahin barang sedikit. Wallahu taala a'lam. Nah, sekarang kita bahas tentang dalil-dalilnya. Saya lupa, harusnya dalil-dalilnya dulu dibaca tadi. Ya baru intinya. Dalil bolehnya ariyah terdapat dalam surat Al-Ma'un ayat terakhir. Wa yamna'unal ma'un. Di antara orang yang mendustakan agama adalah orang yang dia yamna'unal ma'un. Mereka menahan, enggak mau meminjamkan ma'un. Ma'un adalah barang-barang yang kata ahli tafsir kebanyakan ma yasta'iruhul jiran ba'duhum min ba'din. Barang yang biasa dipinjam-pinjamkan antara tetangga. Jadi dia itu orangnya bakhil, pelit, nggak mau minjemin barang yang biasanya barang itu sudah urufnya biasa dipinjam-pinjam, tip X misalnya, di kelas itu kan barang yang biasa dipinjam-pinjam, sehingga ketika ada nggak mau, ini tip X saya, maka ini termasuk dalam hadis ini wa yamna'unal ma'un. Artinya apa? Biar kita nggak termasuk yang mendustakan agama, kita meminjamkan barang yang
yang memang urufnya biasa dipinjamkan. Apa contohnya? Sendal, ya enggak? Ya pinjam sendal dulu ya, saya mau ngambil jemuran di depan. Ya monggo silakan. Ya, itu termasuk barang yang biasa dipinjam. Ya. Kalau minjam HP, ya pinjam HP ya, nelpon sebentar, ya enggak salah. Allahu taala a'lam. Tapi enggak ya kalau barang-barang yang pribadi ya seperti celana dalam ya. Saya anak kosan kadang saling pinjam. Ya. Ini ya sesuai dengan ya kebiasaan yang setempat ya. Ini dalil yang pertama tentang bolehnya pinjam meminjam. Kemudian diantaranya adalah Al-Maidah ayat kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Termasuk adalah meminjamkan, terutama dalam barang-barang yang memang merupakan kebaikan. Ya saya pengen jemput ustadz ngisi kajian, pinjam motornya ya, ini bagus. Ya, saya misalnya pengen nulis, ya pengen kayak saya dulu pernah ikut daurah ya tabligh akbar di PT Tel, ya di dekat Muara Enim sana. Itu pertama kali saya ke sana waktu itu, ya baru setahun saya ke Jember. Qadarullah pena saya rusak, habis tinta. Kemudian saya langsung cari ada nggak yang bisa pinjemin pena ya. Ya, kemudian saya pinjamin pena, ada orang ya minjemin, oh pinjam pena ya. Ternyata mereka tahu kalau saya tuh ya sekolahnya di Jember, ya langsung ini pinjam pena, ya. Kemudian tema saya malin dah ambil aja, masya Allah katanya baik-baik semua orang PT Tel ini, ya semoga dapat menantu dapat mertua PT Tel ya. Ternyata yang dapat ya mertua PT Tel ya, mertua saya sekarang di PT Tel, tapi enggak karena doa itu enggak ya. Dan bahkan bisa menjadi wajib. Tadi kalau dalam tolong menolong kebaikan disunahkan, disyariatkan. Orang mau catat dia butuh pulpen kita pinjemin, itu kan kebaikan. Dan berarti juga bisa menjadi wajib kalau dalam hal hifdzi nafsi muhtaramin au malin muhtaram, ketika menyelamatkan jiwa maupun harta. Tolong ada yang tenggelam. Aduh gimana nih? Nah ada orang punya tali, Pak pinjam talinya Pak. Ini wajib peminjaman ini untuk menyelamatkan orang yang tenggelam tadi. Diberikan tali terbang, ditarik kemudian pegang kemudian ditarik. Dan ternyata bisa juga menjadi dosa. Tolong menolong dalam keburukan. Ya. Aku nina nujah wong ringa maka budak itu wong sungki misalnya ya ketapati lagi mau berantem, saya butuh parang, pinjam parang, dipinjemin, nggak boleh ini. Kenapa? Tolong menolong dalam keburukan. Termasuk dalam jual beli Pak, tolong menolong dalam keburukan nggak diperbolehkan. Kita penjual golok untuk hewan kurban. Ada yang mau beli untuk bunuh, saya membunuh orang. Haram kita jual barang tersebut untuknya. Kita jual buah anggur boleh, tapi kalau ada orang yang dikenal dia ini suka bikin khamar dari anggur, haram kita jual sama dirinya. Kita punya ruko, disewa orang untuk ya panti pijat plus, nggak boleh kita pinjamin. Kenapa? Tolong menolong dalam keburukan. Kecuali keburukan tersebut adalah faktor eksternal. Contoh, ada kita punya ruko dipinjam oleh mahasiswa untuk tempat hidup, boleh nggak? Boleh. Tapi di sana dia ngajak pacarnya, ya. Nah, kita nggak berdosa. Kenapa? Karena kita meminjamkan manfaat atau muamalah dengan manfaat yang mubah. Kita punya losmen, kios, dipakai untuk tukang potong rambut, boleh nggak Pak? Boleh. Tapi si tukang potong rambut ini juga memotong jenggot, ya, nggak boleh. Kecuali losmen tersebut khusus tukang potong jenggot. Nah, ya, salon khusus jenggot. Nah, ini nggak boleh.
Ya, tolong menolong dalam keburukan. Di antara dalil bahwasanya Nabi SAW pernah meminjam, sekarang hadis-hadis Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim dikisahkan kana faza'un bil Madinah, pernah terjadi suara gelegar kayak gempa, buar di kota Madinah. Kalau zaman sekarang mungkin dikira orang bom ya, zaman dahulu nggak ada bom, nuklir nggak ada. Jadi seolah seperti ada serangan dari musuh atau ada gempa. Kemudian fasta'aran Nabi sallallahu alaihi wasallam farsan min Abi Thalhah. Kemudian Nabi pinjam kudanya Abu Thalhah. Abu Thalhah ini suaminya Ummu Sulaim yang masuk Islam karena ingin melamar Ummu Sulaim. Tapi bagus keislamannya. Inilah Pak, niat kadang berubah. Mungkin seseorang hijrah karena akhwat. Dia wah sekarang lagi ngetren nih ya, cadar-cadar, Masya Allah. Saya pengenlah ikut pengajian. Niatnya apa? Dapat istri cadaran. Biar jadi selegram itu loh. Adam dan Hawa. Tapi ketika dia belajar, semakin hari, wah dia meluruskan niatnya. Dan ini biasa. Awal-awal dakwah mungkin karena dunia. Tapi semakin hari ilmu membimbing dia. Inilah ucapan Daruqutni dan ulama hadis yang lainnya, talabnal hadis li ghairillah. Kami dahulu menuntut ilmu agama bukan karena Allah, fa aba an yakuna illa lillah. Kemudian ilmu membimbing kami menjadikan niat kami hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin santriwati awalnya terpaksa mondok, orang tua nyuruh, enggak ikhlas karena Allah. Cuman ingin menyenangkan orang tua, cuman ingin memenuhi keinginan orang tua, tapi semakin lama jatuh cinta terhadap ilmu agama. Belajar bahasa Al-Quran, ya bertemu dengan guru-guru yang baik, dengan teman-teman yang baik, dengan kakak-kakak kelas, ya musyrifah yang baik, sehingga jadi ikhlas niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini Abu Thalhah masuk Islam karena pengen nikahin Ummu Sulaim. Ummu Sulaim seorang janda, ya ditinggal wafat oleh Malik suaminya, ya. Malik ini ketika tahu istrinya Islam, dia kabur ke Syam dan meninggal di sana. Ya. Banyak yang ingin melamar Ummu Sulaim. Tapi ditolak. Datang Abu Thalhah, seorang bangsawan, seorang yang baik hati, dermawan, bangsawan, ya. Tapi orang kafir. Ketika Ummu Sulaim dilamar, orang Cakau ini susah ditolak. Ya. Ada galo, belaga iyo, kayo iyo, ya. Kalau perempuan sudah belaga, kayo sudahlah itu, tidak peduli agama. Ya, laju. Karena itulah hak perwalian ada pada laki-laki. Kalau hak perwalian ada pada ibu, belaga, kayo, majulah. Tidak peduli belajar gawe di mana, anak siapa, ya. Kalau bapak-bapak kan tunggu dulu. Kau uang mana? Gawe di mana? Kau bisa bahagia kena aku, nah kan, gitu. Ya. Tapi Ummu Sulaim wanita soleha, mukminah. Kau susah ditolak, tapi maaf, kita nggak bisa bersatu. Ya, karena kita beda keyakinan. Bukan beda yakin, satu yakin diterima, satu yakin nolak. itu gak bisa bersatu gitu ya. Beda keyakinan, aku mukminah, muslimah dan engkau kafir. Saya mau menerima pinanganmu dengan syarat kau masuk ke dalam agama Islam. Islamlah Abu Thalhah dan bagus keislamannya, bahkan luar biasa. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, tolong perbaiki ayatnya ya, kalau lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibun atau mimma tuhibun ya. Saya agak keliru sedikit. Kalian tidak akan bisa mencapai derajat bir, kebajikan, sampai kalian menginfakkan harta yang kalian paling cintai. Apa yang paling kita cintai? Rumah kita infakkan di jalan Allah. Itu bangsa ayat ini. Kita paling suka dengan motor kita, infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang yang paling kita cintai, infakkan, kita akan meraih level kebajikan. Abu Thalhah dengar ayat ini langsung menginfakkan kebunnya yang luas di jalan Allah, kan dia bilang ini adalah harta yang paling aku cintai. Nah, Nabi pinjam
kudanya Abu Thalha. Ya, kalau kita jadi Rasulullah ada gempa kira-kira apa? Coba jenguk dulu. Nyengok orang lain ya. Ada kegaduhan sana. Wah, teriak sana. Ustaz nyuruh, coba nyengok. Ada apa itu? Rasulullah enggak kayak gitu. Nabi langsung dia orang yang pertama kali. Orang pemberani. Kalau berperang terkadang di garis depan, meskipun di garis belakang juga sering kali karena emang komandan ya. Tapi dalam hal-hal seperti ini, kalau kita kan enggak ya. Tiba-tiba malam-malam sedang camping kemah, tiba-tiba ada suara. Ya, seharusnya ustadznya maju duluan. Tenang. Coba kau dulu. Kau ustadz, tidak kau dulu ya. Kenapa enggak orang-orang teroris itu yang muncul, yang ngebom itu ustadz-ustadznya? Kenapa nyuruh anak-anak muda? Ya, orang-orang yang baru bidadari surga. Wow. Langsung bom bunuh diri. Ustadznya kapan bom bunuh diri? Ketika digerebek baru bom bunuh diri. Ya, artinya penakut. Nabi enggak, Nabi orang yang pemberani. Asja'un nas kata para sahabat, manusia yang paling berani. Beliau langsung pinjam kudanya Abu Thalha, kemudian dia datang ya, nyampe di sana ya. Kudanya namanya gimana tadi ya? Oh ini kebalik. Kudanya bernama Mandub. Mandub. Ini dalil bahwasanya bolehnya menamain, tolong ingatin ya kalau masuk waktu sholat ya. Bolehnya menamain hewan dengan nama. Punya kucing namanya Kitty, ya. Kemudian punya apa lagi? Punya kucing namanya Jerry. Jerry salah, Tom ya, Tom. Ya. Jadi boleh. Nabi pun punya unta namanya apa? Qaswa. Yang terkenal namanya Qaswa. Kemudian faraqiba, Nabi tunggangin dan menuju sumber suara. Kalau kita pinjam kuda juga, Ustaz. Cuman arahnya sebaliknya. Ya. Jadi kalau ada kekacauan di arah sana, di arah kanan, pinjam kuda ke arah kiri dia. Kabur ya. Kalau Nabi enggak, dia pinjam kuda langsung ke sumber suara. Ngecek. Ketika sahabat kan juga pemberani, sahabat ke sana. Enggak mau dia biarin Nabi sendirian kalau ada bahaya. Kemudian ketika mereka sudah hampir sampai, Nabi kembali ya, di tengah jalan. Beliau bilang ma ra'ayna min syai', enggak ada apa-apa, enggak masalah. Wa in wajadna la bahron, ya, yang kami temuin hanyalah bahar. Bahar itu artinya adalah samudra. Maksudnya apa? Kuda yang lari kencang seperti gelombang ombak samudra. Duduk gitu, ya. Dan itu termasuk apa? Bikin kegaduhan, dikira ada musuh menyerang atau yang semisalnya, dan Nabi langsung datengin tersebut ya, tempat sumber kegaduhan tersebut. Ini dalil bolehnya meminjam apa? Meminjam kuda. Sudah masuk waktu azan ya. Kita akhiri ya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Nabi kita SAW diusir dari kampung halamannya, dilempari batu oleh penduduk Taif karena jalan dakwah. Dan kita yang gak mungkin menjadi seorang nabi dan bukan seorang ulama bisa mendapatkan pahala menyebarkan ilmu agama. Terutama di media seperti sekarang ini, di saat seperti ini, dengan cara membantu donasi pengembangan media dakwah, multimedia. Yang diantara ya hal yang harus kita syukuri semua,
Di kota kita sudah banyak sekali ya media-media dakwah seperti ini, dan di antara kecerdasan seorang manusia menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bisa bermanfaat meskipun kita sudah tiada. Kata Nabi SAW, "Idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath." Kalau seorang manusia sudah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal ibadahnya. Dia nggak bisa sholat, sedekah, puasa, zakat, menghadiri majelis ilmu agama, membaca Al-Quran, kecuali 3 hal, dan di antaranya adalah sedekatin jariyah dan ilmin yuntafa'u bih. Sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Dan kita bisa menggabungkan 2 hal ini, sedekah jariyah dan ilmu, dengan cara membantu pengembangan ya, media dakwah. Dan ini adalah sebuah kesempatan emas bagi teman-teman semua yang kami mengajak di sini ya. Fat Media sedang mengembangkan perangkat multimedia dakwah. Karena itulah kami mengajak teman-teman semua untuk membantu donasi dan juga menyebarkan info ini kepada teman-teman yang lain. Semoga dengan ini kita mendapatkan pahala jariyah. Bayangkan setiap detik dilihat video ini atau hasil karya dari video ini menjadi tabungan pahala untuk kita di akhirat nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la a'lamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita lanjutkan tadi ya, masih tentang Ariyah. Jadi tadi dalil bahwasanya Nabi SAW pun pernah meminjam kudanya Abu Thalhah. Dan kuda barang yang halal dimanfaatkan ya, dikendarai, dan juga fisiknya tidak hilang. Jadi ini akadnya Ariyah. Begitu juga pernah dalam sebuah kisah dalam perang Hunain ya, an Safwan ibn Umayyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'ara minhu adra'an. Nabi pernah minjam ya beberapa baju besi dari beliau. Faqala lahu aghasabun ya Muhammad, apakah ini rampasan? Engkau ngambil baju besi ini ngerampas atau gimana ya? Kata Nabi, la bal ariyatun madmunah, enggak, tapi justru ini adalah pinjaman yang akan saya tanggung. Artinya pinjaman. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan al-ariyatu muaddatun. Yang namanya barang pinjaman itu harus dikembalikan. Ya, dan ini kita bahas hadisnya tentang masalah apa? Masalah kemarin utang piutang, ya, masalah hutang piutang, tentang masalah wakil, ya, tentang yang menanggung utang. Kemudian juga di antara pembahasan yang juga perlu kita bahas adalah apakah keuntungan dari peminjaman barang ini riba. Kan kita paham kaedahnya, setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan itu riba. Minjemin uang 10.000 balik 11.000 riba. Minjemin uang 1 juta dengan syarat kau kalau beli beras di rumah aku, di toko aku, riba. Minjemin uang 100.000 tapi tolong antar jemput aku ke sekolah, riba. Kenapa? Keuntungan dari pinjaman. Nah, sebagian orang keliru memahami kaedah tadi. Karena tadi kita jelaskan di awal, pinjaman uang dan pinjaman barang dalam bahasa Indonesia sama-sama pinjaman.
Padahal dalam bahasa Arab beda qardun dan ariyatun, pinjaman uang dan pinjaman barang. Yang di dalam kaedah kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Yang diharamkan itu, yang riba itu adalah manfaat dari peminjaman uang. Itu pun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kalau keuntungan tersebut sesuatu yang memang sudah sering dia dapatkan, bukan riba. Saya pernah sampaikan, ada orang bilang, Pak Ustadz, kenapa? Saya ini tinggal di rumah ibu. Iya, kenapa? Dan ibu saya pinjam uang 5 juta sama saya. Terus, apakah setiap saya tinggal di rumah ibu itu riba? Kalau setiap saya makan di rumah ibu itu riba? Karena ibu pinjam uang sama saya dan saya dapatkan keuntungan dari hal tersebut. Kita bilang, woi, kau tinggal di sana sejak bayi, ya, kau makan di sana sejak kau bayi. Berarti bukan gara-gara pinjaman kau dapatkan keuntungan tersebut. Kita sering diajak antar jemput oleh teman, diantar pulang sama teman. Kemudian dia pinjam uang sama kita, tetap boleh kita mendapatkan keuntungan di antar jemput. Karena itu sudah kita dapatin sebelum kita memberikan pinjaman. Itu berkaitan dengan pinjaman uang. Kalau ariyah Pak, boleh mendapatkan keuntungan dari pinjam barang. Pinjam motor ya, lajulah bensin full ya. Boleh. Ya nggak masalah, bukan riba. Ada dulu ustadz yang keliru dalam masalah ini, beliau berpendapat riba, ya. Dan beliau kurang bisa memahami dan membedakan antara ariyah dan qard. Jadi ariyah boleh, ya boleh mendapatkan keuntungan seperti sewa, jadi sistemnya jatuhnya. Nanti kita bahas nanti kapan-kapan ijarah, ijaratun sewa menyewa, meminjam tapi dengan fee. Kalau ariyah kan hukum asalnya apa? Murni membantu. Ya, demikian yang mungkin kita bisa sampaikan tentang masalah pinjaman, ya. Adapun hadis ini agak panjang ya. Kita tinggalin aja karena masih berkaitan dengan yang kemarin-kemarin. Sekarang kita masuk ke tanya jawab, ya. Jadi insyaallah kedepannya kita kajiannya nggak terlalu panjang ya. Paling sejam kurang, panjang lah ya, sejam kurang. 45 menit. Sisanya kita bahas untuk tanya jawab. Karena muamalah itu biasanya banyak tanya jawab. Dan nggak masalah di luar tema ya. Ustadz, afwan, di luar tema. Iya, saya maafkan. Apakah saudara sepersusuan itu harus disusui secara langsung? Dan bagaimana jika hanya berupa ASI-nya saja tanpa disusui secara langsung? Kalau secara langsung bahaya, Pak. Karena ada pernah kisah di zaman Nabi SAW. Mantan budak Salim dan Huzaifah. Salim dan Abu Huzaifah. Dia ini mantan budak dulunya, sudah dekat, sudah temenan, sahabat dekat. Ketika sudah jadi mantan budak tadi, dia bukan siapa-siapa. Dan ini biasanya dulu serumah, tidur bareng, sekamar. Istri kelihatan kelihatan rambut nggak masalah. Ketika datang Islam dipisah, ini repot. Udah biasa deket. Istrinya Abu Huzaifah ini yang berat. Aduh gimana ini Rasulullah? Setiap saliman ke rumah kau pakai jilbab, repot lah. Lacak keluarga dewek dia tuh. Iya. Maka jawabannya apa? Kata Nabi SAW, susui si Salim. Ini besar Pak. Ya, mikir susui. Susui tidak secara langsung. Kalau langsung ribut suaminya. Tahun berantem dulu sahabat jadi musuhan. Ketika itu sedang punya anak juga, ya. Maka secara langsung. Sehingga ketika 5 kali susuan, Salim menjadi anak susunya istri Abu Huzaifah. Sehingga mau main ke rumah kelihatan jilbab nggak masalah, bahkan salaman pun boleh karena sudah seperti anak sendiri. Tapi kalau saya berpendapat hadis ini khusus Salim dan Abu Huzaifah.
atau orang-orang yang kelakuannya sama. Adapun cara hukum asal, persusuan hanya di usia penyapihan 2 tahun. Jadi wahai bapak-bapak yang punya saudara yang sama-sama punya anak, saling susu. Biar si keponakan-keponakan itu, sepupu-sepupu itu menjadi mahram. Yang paling berat itu kan sepupu kalau mudik ya Pak. Coba saling susui mereka itu. Misal saya punya anak laki-laki, adik saya punya anak perempuan. Istri saya suruh susuin anak perempuan tersebut, ponakan saya, dan adik saya suruh susuin siapa? Susuin anak saya. Biar apa? Biar anak-anak ini bisa main bareng nanti gedenya. Karena sudah jadi mahram, saudara sepersusuan. Ini solusi bagi teman-teman terutama yang keluarga besar yang sering kumpul-kumpul kayak gitu. Karena mereka gede-gede nanti kan, wah bukan mahram. Kecuali kita sudah niat mau nikahin, jangan disusui, nggak boleh nikah nanti mereka. Ya, jadi nggak harus cara langsung. Yang jelas 5 kali kenyang. Jadi boleh dikeluarkan dulu, ya, di dalam botol, kemudian diminum susu, ya boleh. Ya, dan 5 kali minimal 5 kali sepersusuan dan dalam usia penyapihan 2 tahun maksimal. Wallahu taala a'lam. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Apa? MLM. Kenapa? Gabung MLM. Gabung MLM. Oh, leasing. Iya. Apa hukum leasing? Siapa sini mantan leasing? Bagaimana konsep leasing? Kredit motor. Kalau ini harga motor 12 juta. Sebulan 1 juta. Selama 1 tahun. Ini leasing ya. Kita bahas konsepnya dulu. Kalau ternyata sebulan kita nggak bisa bayar 2 juta, dia punya paket kedua, Pak. Bayarnya sekali 2 bulan. Dan harganya 2.100.000. Paham? Paham nggak? Bayarnya 2 bulan sekali bayar berapa? 2.100.000. Enggak 2 juta. Ada tambahan 100. Kalau masih mogok pembayaran 2 bulan sekali, ke level selanjutnya 3 bulan sekali. Sekali bayar 3.200.000. Benar nggak ini yang leasing? Atau yang pernah ngambil di leasing? Sehingga semakin lama pembayaran makin bertambah harganya. Dan ini namanya gharar. Yang kedua gharar, yang pertama gharar, yang kedua riba. Kenapa? Karena ada tambahan keuntungan dari peminjaman. Sehingga nggak boleh ngambil motor leasing dan haram kerja di leasing, khusus leasingnya. Kalau kerja di perusahaan mobil atau motornya, ya kerjanya admin atau kerjanya yang lainnya, ya, dan di perusahaan tersebut ada leasingnya, dia halal tetap selama bukan dia yang kerja jatuh di praktik leasingnya, ya. Jadi itu kenapa leasing diharamkan, karena syarat harga yang tetap tidak terpenuhi. Semakin lama pelunasan makin bertambah. Ini sama seperti kita beli barang, ketika tempo kita nggak bisa bayar, tambah harga, tambah waktu, tambah harga. Ini sama-sama riba, sehingga nggak boleh leasing, ya. Allahu taala a'lam. Ada lagi? Ya, silakan.
Satu. Jadi begini Tan, pertanyaannya ini sebenarnya pertanyaan teman Ana, tapi Ana sebagai penyambung lidah saja. Beliau ini seorang pedagang. Iya. Selain Mana pedagang, beliaunya? Kenapa nggak nanya langsung? Ya, ya silakan. selain pedagang beliau juga menjadi seorang bendahara di sebuah masjid. Iya. Nah, ketika dia berdagang, kadang-kadang uang masjid ini misalkan ada 10 juta. Iya. Itu dipakai oleh dia buat modal. Tetapi ketika masjid itu butuh uang, dia siapkan uang 10 juta itu. Iya. Pertanyaannya, keuntungan dari memodal menjadikan uang masjid sebagai modal tersebut, apakah ini dibolehkan atau tidak? Terima kasih, Ustaz. Iya, Masya Allah, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi tentang seorang bendahara masjid atau bendahara yang lainnya, nggak hanya masjid. Dan dia seorang saudagar, pedagang. Dan terkadang dia menggunakan uang bendahara untuk modal dagang. Dan ini hukumnya nggak boleh. Karena bendahara akadnya adalah amanah, wadiah, titip. Yang namanya titip itu nominal dan kode uangnya itu harus sama, namanya nitip. Tolong ya titip ini. Ya, tadi titip Honda Beat yang jadinya apa? Suprafit. Ya. Enggak, harus ainnya itu enggak boleh dipakai. Kalau boleh dipakai namanya utang. Dan dia nanti mengambil keuntungan dari utang piutang. Ya, makanya harus jelas akadnya. Kecuali dia bilang, oh tolong ya, misalnya yang kasih bendahara itu bilang, ini boleh kamu gunakan. Ya, kita akadnya apa? Akadnya peminjaman harus balik. Ya, kalau akadnya investasi, ya kerjasama, bisa untung, bisa rugi bareng. Ya, dan kalau hukum akadnya bendahara amanah, dia nggak boleh menggunakannya ya untuk kepentingan pribadi, karena tugas dia hanyalah menjaga. Kalau memang mau menggunakan harus dia pinjam kepada ketua masjidnya. Saya boleh nggak pinjam untuk modal dari uang ini? Ya, misalnya setengahnya atau sepertiganya. Oh iya dah, boleh kata ketuanya. Ya, karena ini uang ketuanya misalnya. Jadi dia tuh cuma megang uang ketua, bukan bendahara donasi umum ya. Dosa umum harus minta semua jamaah yang ini izin kepada semua jamaah yang meletakkan, karena niatnya mereka bendahara itu kan masjid untuk peruntukan masjid, untuk bangun masjid, untuk renovasi masjid ya. Bahkan kalau saya pribadi, donasi itu harus sesuai dengan peruntukannya. Donasi buka puasa targetnya 5 juta, dapatnya 10 juta, maka 10 juta harus untuk buka puasa. Belilah apa? Kambing guling, unta bakar, wah, ya. Karena donasinya untuk itu. Kalaupun memang Ustadz sayang 5 jutanya untuk masjid aja, untuk harus minta izin atau disampaikan kepada semua donatur kita mohon maaf karena kelebihan harta kita akan alokasikan ya ke ini. Dan kalau ada yang protes nggak bisa. Saya nggak setuju, pokoknya ya, jatah saya untuk itu. Ya Allah taala alam. Jadi solusinya tadi ya pinjam saja ya. Karena khawatirnya juga kan namanya modal kadang nggak pulang. Namanya jual beli kan bisa jadi bangkrut dan dia harus menanggung itu semua. Allah taala alam. Kita akhiri demikian. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Nabi kita SAW diusir dari kampung halamannya,
dilempari batu oleh penduduk Taif karena jalan dakwah. Dan kita yang nggak mungkin menjadi seorang nabi dan bukan seorang ulama bisa mendapatkan pahala menyebarkan ilmu agama. Terutama di media seperti sekarang ini, di saat seperti ini,